Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah hari ini kita bertemu kembali di pertemuan kelima materi geometri transformasi dengan bahasan pembuktian sifat-sifat isometri. Kemudian akan ada satu contoh soal dan latihan ya untuk teman-teman coba di rumah. Kita langsung saja. Kemarin ada 3 sifat isometri ya. Yang pertama adalah mengawetkan jarak gitu ya. Definisi isometri dulu ya. Isometri sendiri adalah suatu transformasi begitu yang mengawetkan jarak. Gitu. Jadi jarak 2 titik sebelum ditransformasi dan jarak 2 titik setelah ditransformasi adalah sama. Nah, di sifat pertama ini kita punya teorema juga bahwa ketika sifatnya isometri, ketika suatu transformasi adalah isometri, maka dia juga akan mengawetkan garis gitu ya. Artinya adalah ketika ada suatu garis yang kita transformasi, ketika ada suatu transformasi dari garis, maka hasilnya adalah garis. Atau secara tertulis bisa dibaca ya teman-teman di bawah judul, bila T suatu isometri dan S suatu garis, maka S aksen atau transformasi dari suatu garis adalah suatu garis, gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan di sini garisnya adalah garis G, ditransformasi dengan T, isometri, transformasi yang bersifat isometri, maka kita akan membuktikan bahwa transformasi dari G ini adalah H, di mana H juga adalah suatu garis, gitu ya. Nah, langkah pertamanya teman-teman ambil A, B, elemen dari garis G. Jadi dari garis G itu ada 2 titik yang kita ambil, yaitu titik A dan titik B, yang ada pada garis ya tentu saja. Kemudian akan ada A aksen dan B aksen elemen dari garis H. Untuk meyakinkan bahwa hanya garis H yang menjadi peta dari garis G, maka kita mungkinkan ada garis lain, yaitu H aksen, sehingga H aksen sama dengan H, gitu ya. Untuk menunjukkan bahwa H aksen sama dengan H, kita pakai 2 arah, gitu ya, H aksen subset H, atau H subset H aksen. Oke, ini tulisannya jelek banget. H aksen subset H atau H subset H aksen. Yang pertama, teman-teman bisa lihat ilustrasinya dulu, mungkin ada 2 garis ya. Yang pertama, garis G dan garis H. Di garis G kita ambil 2 titik, kemudian di garis H juga otomatis petanya ada 2 titik, begitu ya. Yaitu A aksen dan B aksen, peta dari A dan juga dari B. Nah, ketika kita ambil satu titik, yaitu titik C, kita mau menunjukkan bahwa C ini juga ada di antara A aksen dan B aksen. Gitu. Untuk pembuktian yang pertama, kita mau menunjukkan dulu H aksen subset H. Gitu ya. Jadi, untuk menunjukkan H aksen subset H, berarti kita mau menunjukkan bahwa anggota himpunan di H aksen itu juga anggota himpunan di H. Nah, misalkan diambil sembarang titik C aksen elemen H aksen, kita ambil elemen H aksennya dulu, sehingga pada A aksen, C aksen, dan B aksen, yaitu C aksennya berada di antara A aksen dan B aksen, maka panjang garis AC ditambah panjang segmen garis C aksen B aksen akan menghasilkan garis A aksen B aksen sendiri, gitu ya. Nah, karena T-nya sendiri adalah suatu isometri, maka ada C yang merupakan prapeta dari C aksen, gitu ya. Di mana TC
atau transformasi dari C itu akan menghasilkan C aksen. Jadi C aksen ini adalah peta dari C. Nah, AC atau segmen garis AC sama dengan segmen garis A aksen, C aksen, gitu ya. Sedangkan segmen garis CB itu adalah sama dengan panjang segmen garis C aksen, B aksen, ya kan, karena isometri tadi. Sehingga ada A, C, B yang terletak pada garis G, yang segaris pada G, di mana C aksennya sendiri adalah TC, gitu ya. Jadi karena dia isometri dan transformasi, otomatis CB, C aksen, B aksen ini sama dengan CB. A aksen, C aksen juga sama dengan AC. Gitu ya. Jadi anggota C aksen, sedangkan TC sendiri ya, TC sendiri ini elemen dari H. Gitu ya. Dilihat dari definisi sifat garisnya tadi, gitu, sifat isometrinya tadi. Sehingga C aksen elemen H aksen, sedangkan TC elemen H, maka H aksen maka H aksen subset dari H, gitu ya. Nah, untuk sisi yang satunya, itu kita mau menunjukkan bahwa H subset H aksen. Kemudian kita ambil sembarang titik C aksen elemen H aksen, kita ambil kebalikannya, maka C elemen G, maka ada C elemen G dan TC-nya sama dengan C aksen. Nah, TC sendiri ini kan H ya. Jika C terletak antara A dan B, artinya AC, garis AC, ditambah segmen garis CB sama dengan segmen garis AB. Nah, karena sifat transformasi dan isometri tadi, maka C atau transformasi dari C adalah C aksen, gitu ya. Maka kita dapat yang arah ke kanan, di mana A aksen C aksennya sama dengan AC, C aksen B aksennya sama dengan CB, dan A aksen B aksen sama dengan AB, gitu ya. Kemudian kita dapat mengilustrasikan juga bahwa A aksen, B aksen, dan C aksen ini adalah segaris, gitu ya, karena tadi A aksen, C aksen ditambah C aksen, B aksen sama dengan A aksen, B aksen. Nah, karena C aksennya elemen H juga, kemudian tadi C aksen juga elemen H aksen, maka H subset H aksen, gitu ya. Karena ke kanan dan ke kirinya sudah kita tunjukkan, berarti kita bisa simpulkan bahwa H sama dengan H aksen, atau hasil dari transformasi garis adalah hasil transformasi dari garis, betul ya, transformasi dari garis akan menghasilkan garis juga, gitu. Nah, sifat selanjutnya adalah isometri mempertahankan ukuran sudut, gitu ya. Secara teorema tertulis, hasil peta suatu sudut, terbalik ya, hasil peta suatu sudut oleh isometri mempunyai ukuran sudut yang sama dengan sudut semula. Jadi dia mempertahankan ukuran sudut. Ketika ditransformasi, sudut yang ada tidak berubah, tidak lebih kecil dan tidak lebih besar. Nah, untuk pembuktiannya, teman-teman bisa ambil salah satu sudut, misalkan kita namai sudut ABC, sehingga A aksen itu adalah transformasi dari titik A. Jadi sudutnya ini kan dibentuk oleh dua garis ya, teman-teman. Jadi untuk garis pertama kita misalkan AB, pembentuk garisnya titik A dan titik B, kemudian pembentuk garis satunya adalah BC, di mana sudut yang kita maksud adalah sudut ABC, gitu ya. Dan A aksen sendiri adalah transformasi dari titik A, B aksen adalah transformasi dari titik B, dan C aksen transformasi dari titik C. Nah, kita buat garis A ke
ke C untuk bantuan gitu ya. Ilustrasinya seperti ini. Jadi teman-teman buat ujung garis dulu ya. Jadi ada garis AB, kemudian ada garis BC, di mana sudut yang kita maksud adalah yang sudut ABC, yang sudut ABC gitu ya, sudut yang ini. Kemudian kita buat garis bantu dengan menghubungkan titik A ke titik C. Gitu. Sehingga akan ada A aksen ke C aksen, karena dia sifatnya isometrik. Gitu ya. Nah, dengan kata lain, ada dua segitiga nih yang kongruen. Ada segitiga ABC, ada segitiga A aksen, B aksen, dan C aksen yang saling kongruen. Nah, karena mereka kongruen karena ketiga sisinya sama panjang, ya kan? Segmen garis AB ini sama panjang dengan segmen garis A aksen, B aksen, karena sifat isometri, gitu ya. Nah, maka ketiga sisinya akan sama panjang juga, gitu. Sehingga mereka kongruen. Nah, karena kongruen ini, maka kita bisa simpulkan bahwa sudut-sudut yang bersesuaian antara segitiganya juga sama besar. Gitu. Jadi dengan kata lain, sudut ABC sama dengan sudut A aksen, B aksen, C aksen. Gitu ya. Masuk ke sifat ketiga, yaitu isometri mempertahankan kesejajaran garis. Ya, dengan kata lain, hasil peta dua garis oleh suatu isometri adalah sejajar jika dan hanya jika garis-garis semula sejajar. Jadi kalau awalnya dua garis itu sejajar, ketika ditransformasi dengan isometri, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Gitu ya. Nah, untuk pembuktiannya, kita misalkan dulu ada dua garis sejajar, yaitu garis P dan garis Q, dengan P aksen sama dengan hasil transformasi dari P, dan Q aksen adalah hasil transformasi dari Q. Gitu ya. Nah, untuk membuktikan ini kita pakai kontradiksi, yaitu dengan mengkontra hasilnya, di mana dua garis sejajar menghasilkan garis yang saling, ketika ditransformasi maksudnya dengan isometri, menghasilkan dua garis yang berpotongan gitu ya. Nah, ini yang akan kita tunjukkan sekarang gitu. Karena kita mau menunjukkan bahwa hasil isometrinya itu berpotongan, maka kita punya A aksen titik A aksen yang merupakan titik potong antara garis P aksen yang merupakan hasil dari P dan garis Q aksen. Sorry, salah. Bentar, saya buatkan dulu. Oke, jadi ada titik A aksen yang merupakan titik potong antara garis P aksen dan Q aksen. Gitu ya. Ini kebalik, ya Allah. A aksen elemen P aksen. Ya, kan titik A-nya yang elemen dari garis ya. Jadi A aksennya elemen dari garis P aksen dan juga elemen dari garis Q aksen. Nah, jadi ilustrasinya seperti ini, ada satu titik yang merupakan perpotongan antara garis P dan garis Q aksen, yaitu titik P A aksen yang merupakan perpotongan dari P aksen dan Q aksen. Nah, karena sifatnya adalah transformasi, ketika ada A aksen maka ada A, gitu ya. Ada A yang merupakan prapeta dari A aksen, yang juga mengakibatkan bahwa A ini tadi adalah elemen dari A, dari garis A kecil, dan juga A besar ini elemen dari garis B kecil. Sebentar, kenapa aku pakai B? Harusnya kan P sama Q. Gitu ya, karena ada A tadi elemen dari P dan A elemen dari Q, maka dengan kata lain ada satu titik yang merupakan elemen dari kedua garis yang menunjukkan bahwa P dan Q itu saling berpotongan. Nah, hal ini bertentangan dengan pernyataan pertama atau informasi yang diketahui bahwa P dan Q adalah sejajar. Gitu. Kalau sejajar kan mereka tidak ada irisan titik ya.
sehingga kontradiksinya tidak bisa kita tunjukkan atau kontradisinya bernilai kontradisi. Pernyataan yang kontra tadi tidak bisa kita tunjukkan, sehingga asumsi bahwa hasil transformasi yang bersifat isometri dari dua garis sejajar menghasilkan garis yang saling berpotongan itu adalah salah gitu. Sehingga yang betul adalah hasil isometri dari dua garis sejajar itu menghasilkan garis yang tidak berpotongan atau sejajar juga gitu ya. Nah, itu tadi untuk pembuktiannya. Kita coba masuk ke contoh soal. Di sini diberikan garis G dan juga garis H, di mana garis G adalah himpunan pasangan X, Y, di mana Y-nya adalah 2X ditambah 3, sedangkan garis H sendiri adalah pasangan X, Y dengan aturan Y sama dengan 2X ditambah 1. Nah, yang teman-teman cari adalah hasil transformasi garis H terhadap garis G atau H aksen. Atau ketika kita simbolkan H aksen sama dengan transformasi isometri garis G, transformasi isometri garis H terhadap garis G, gitu ya nulisnya. Untuk yang B adalah hasil transformasi garis G terhadap garis H. Jadi kita balik dari yang A atau G aksen. Nah, untuk G aksen ini sama dengan MHG, itu ya nulisnya. Nah, nanti teman-teman tunjukkan juga bahwa garis H aksen sejajar dengan G aksen. Ini harus dicari sih. Sebentar. Oke, untuk pertanyaan ketiganya, apakah H aksen sejajar dengan G aksen? Nah, untuk dua soal terakhir ya, B dan C, nanti teman-teman bisa coba sebagai latihan. Kita bahas yang A dulu. Jadi kita ulas lagi, kalau ada dua garis di sini, kemudian yang ditanyakan adalah H aksen, hasil transformasi garis H terhadap garis G, gitu ya. Oke. Nah, untuk mentransformasi garis, teman-teman, kita perhatikan bahwa garis ini kita bentuk dari minimal 2 titik, gitu ya. Jadi kita ambil titik X aksen, Y aksen, elemen dari, nanti itu kita ambil 2 titik untuk membentuk persamaan garis. Nah, sekarang kita mau cari X aksen, Y aksennya dulu. Persamaan formula untuk mentransformasi X dan juga persamaan formula untuk mencari Y aksennya seperti apa, gitu ya. Jadi X aksen, Y aksen ini elemen dari H aksen, di mana X aksen adalah transformasi X terhadap garis G dan juga Y aksennya adalah transformasi Y terhadap garis G dengan X, Y-nya ini tadi adalah garis elemen dari garis G, gitu ya. Sorry, elemen dari garis H ini. Jadi saya ulang ya. Jadi untuk menentukan persamaan garis H aksen, kita perlu membuat persamaan X aksen dan Y aksen. Elemen dari H aksen, di mana X aksennya ini adalah hasil transformasi nilai X terhadap garis G, dan Y aksen itu adalah transformasi. Y aksen sama dengan transformasi nilai Y terhadap garis G. Dengan X-Y-nya ini adalah elemen dari garis H. Nah, kita ambil sembarang titik elemen dari V, yaitu X1, Y1, maka kita punya P aksen, atau transformasi titiknya, gitu kan ya, X aksen dan Y aksen. Saya buat X1, Y1 supaya nanti tidak rancu dengan X dan Y, kemudian hasil transformasi dari
X1 ini adalah X aksen, dan hasil transformasi dari Y1 adalah Y aksen, gitu ya. Nah, sekarang yang mau kita cari adalah X aksen, Y aksennya, gitu. Perhatikan bahwa titik P aksen dan P aksen ke P, segmen garisnya, dari titik P aksen ke P tegak lurus dengan garis G, karena P aksen terletak pada garis yang sejajar dengan garis G. Itu ya, karena garis transformasi garis nanti menghasilkan garis, teman-teman bisa ilustrasikan bahwa titik P yang ada di garis G itu ditransformasi ke garis lain, gitu ya, yang sifatnya isometri, sehingga akan membentuk garis yang tegak lurus terhadap garis bayangannya. Nah, karena tegak lurusnya itu, maka kita punya segmen garis P aksen P tegak lurus dengan segmen garis G, dan perkalian gradiennya otomatis -1, gitu ya. M ini gradien. Nah, gradien sendiri adalah selisih nilai Y dibagi nilai X. Nah, dengan kata lain, kita punya bahwa M P aksen, gradien dari segmen garis P aksen P dikali gradien dari garis G itu adalah -1, sedangkan gradien dari P aksen P-nya adalah Y aksen min Y1 per X aksen min X1 dikali 2, sama dengan -1. Ketika teman-teman operasikan aljabar, maka hasilnya adalah X aksen ditambah 2Y aksen min X1 min 2Y1 sama dengan 0. Diingat lagi kalau X1 Y1-nya ini adalah koordinat dari titik P. Sedangkan X aksen Y aksen ini adalah koordinat bayangan dari titik P. Ini kita simpan sebagai persamaan 1, kemudian untuk menemukan X aksen Y aksen kan kita butuh satu persamaan lagi ya. Sehingga kita manfaatkan teorema titik tengah. Jadi dari titik P ke titik P aksen itu kita bisa ambil titik tengah, yaitu kita simbolkan XT dan YT, di mana XT-nya adalah X aksen ditambah X per 2, YT-nya adalah Y aksen ditambah Y per 2. Gitu ya. Nah, tadi kita punya satu persamaan, kemudian kita punya XT, sekarang XT-nya kita substitusikan ke garis G, karena dia ditransformasi terhadap garis G, gitu ya. Garis G-nya yang jadi, apa itu namanya, pengatur transformasinya. Nah, sehingga Y-nya adalah YT, dan X-nya adalah XT, kemudian kita pindahkan ke persamaannya, di mana YT sendiri adalah Y aksen plus Y per 2. Kita substitusikan gitu ya, YT dan XT-nya, sehingga kita ketemu persamaan lagi, yaitu 2X aksen min Y aksen, ditambah 2X1 min Y1, ditambah 6 sama dengan 0. Teman-teman bisa olah ya, tinggal dikalikan 2, atau disederhanakan dulu boleh. Nah, dari dua persamaan ini kita substitusi eliminasi untuk mendapatkan X aksen dan Y aksen. Nah, nanti teman-teman akan dapat X aksennya min 3X1 ditambah 4Y1 dikurangi 12 dibagi 5, kemudian Y aksennya sama dengan 4X1 ditambah 3Y1 plus 6 dibagi 5. Nah, ini untuk persamaan X aksen Y aksennya. Untuk mengetahui garis yang melalui X aksen Y aksen, maka kita buat dua titik yang melalui H. Jadi hanya kan kita petakan ke H aksen. Nah, sekarang kita ambil titik-titik yang ada di H untuk dipetakan menjadi garis yang ada di komponen titik-titik juga yang ada di H aksen. Sehingga kita butuh dua titik yang ada pada garis H. Gitu ya. Nah, ini formula menentukan persamaan garis yang diketahui dua titik, Y1, Y2, X1, X2, gitu ya. Misalkan kita pilih titik pada garis H, yaitu titik A 0,1 dan titik B min 0,5,
maka transformasi dari titik A dan titik B, itu kita pakai ini ya, A aksennya. A ini kan terdiri dari X dan Y. X-nya 0, Y-nya 1. Maka untuk A aksen, kita dapat X aksen, Y aksen. Min 3 dikali 0 ditambah 4 dikali 1 dikurangi 12/5, untuk Y-nya sendiri adalah 4 dikali 0 ditambah 3 dikali 1 ditambah 6/6. Ditambah 6/5. Kita ketemu koordinat min 8/5 dan 9/5. Untuk B aksennya juga sama langkahnya, jadi kita substitusikan ke X aksen, Y aksen dengan X1 dan Y1-nya kita ganti sesuai dengan koordinat dari titik B, gitu ya. Nah, dari situ tadi, sebelum langkah sebelumnya, kita dapat koordinat titik A aksen dan koordinat titik B aksen. Sudah, kita dapat X1, Y1, X2, Y2. Kita substitusikan ke persamaan Y min Y1, Y ini untuk penanda persamaannya, per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Dengan nilai X1-nya min 8/5, Y1-nya 9/5, kemudian nilai X2-nya min 21/10, nilai Y2-nya adalah 4/5, gitu ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat H aksen, persamaan garis H-nya adalah 2X min Y plus 5 sama dengan 0. Nah, kita ketemu sudah persamaan H aksennya adalah himpunan pasangan berurutan X, Y dengan persamaan 2X min Y ditambah 5 sama dengan 0. Untuk B dan C, teman-teman bisa coba sebagai latihan ya. Oke, itu saja pertemuan kita pada pagi hari ini. Sore ya, jam kuliahnya sore. Semoga ilmu yang kita pelajari bisa bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.